Hai, aku Agatha. Kalau di gereja ini, aku PKS-nya Glow. Nah, Cici bersedia kan buat kita tanya-tanya gitu buat menjadi berkat buat orang-orang, buat kasih sedikit kesaksian dari Cici. Boleh, boleh. Oke, nah Ci, untuk tema Natal tahun ini kan mengangkat tema Divine Will nih, yang tujuannya biar youth di luar sana bisa mengerti apa maunya Tuhan, walaupun sebenarnya itu bukan path yang mereka mau. Dan setahu aku, Cici juga punya cerita menarik tentang tema ini kan. Boleh nggak sih Cici ceritain? Oke, gini. Mungkin bagi sebagian orang nggak tahu kalau aku itu bukan orang asli Bandung. Aslinya Tasik. Dulu kan ceritanya kelas 3 SMA. Aku tuh sekolahnya SMK, bukan SMA. Jadi sekolah kejuruan, lulusannya tuh akuntansi. Sambil nunggu ijazah itu aku main ke Bandung, ke sepupu aku. Singkat cerita, sepupu aku tuh info ada loker katanya, ada loker di sebuah perusahaan medical. Dia tanya, mau coba masukin nggak katanya di situ lamaran. Ya udah, aku coba aja masukin gitu kan. Nggak lama ada panggilan tuh di interview, ternyata langsung diterima gitu. Langsung bingung kan sebenarnya, karena mama tuh nggak ngebolehin untuk jauh gitu kerjanya, kalau bisa di Tasik. Terus akhirnya dibolehin lah sama mama gitu. Akhirnya kerjalah di situ, di perusahaan itu berapa tahun ya, 2 tahun 3 bulan lah, kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Setahun berlalu, ceritanya naik nih satu level. Aku juga nggak tahu kenapa ya, kayak kenapa aku gitu. Nah, di perusahaan ini tuh aku ketemu sama Siska. Siska yang sekarang menjadi istrinya Randy gitu. Aku ketemu sama Siska di perusahaan ini gitu ya. Di Siska ini yang kenalin aku sama GPPS. Nah, setelah kenal sama Siska ini, aku diajakin lah ke GPPS Agape. Itu dulu masuk ke Komsel Xavier. Komsel Xavier PKS-nya ada Yansen sama Hana. Ada yang tahu? Kok Yansen lo pasti tahu dong. Nah, di Komsel Xavier ini juga jadi komunitas yang benar-benar support aku gitu ya. Ketika aku jauh dari keluarga, aku punya komunitas yang ketemu teman-teman yang support gitu ya. Kalau ada cerita di soal masalah di kantor, atau mungkin aku juga punya kendala apa, aku cerita di Komsel itu, mereka juga support aku. Ceritanya di perusahaan ini tuh udah beres lah ya, 2 tahun 3 bulan. Aku pindah perusahaan, di perusahaan yang kedua. Aku pindah ke situ karena ada Hana. Di sini tuh aku juga nggak expect bakal diterima ya, karena lokernya tuh minimalnya tuh D3 gitu, sedangkan aku kan SMK. Akhirnya aku kerja di sini sekitar 2 tahun lebih. Aku ngerasa bosan gitu ya di kerja ini, aku ngerasa bosan. Nah, Siska info ada loker nih di perusahaan yang tempat gue ini, lu mau cobain nggak? Akhirnya aku pindahlah ke perusahaan ini di divisi pajak. Oke, jalan lagi, cuman satu setengah tahun. Terus tiba-tiba setelah 1,5 tahun aku ngerasa kerjaannya nggak ada challenge-nya gitu. Nah, and then aku dengar lagi dari perusahaan yang sebelumnya aku kerja buka lowongan buat finance. Nah, ini kan finance yang aku cari lagi kan. Sebelumnya aku ngelamar finance, tapi di pajak. Terus dia tanya, "Gat, gaji kamu di situ seberapa sekarang?" Aku bilang lah, "Sekian, Ci." Oh, oke. Kata si Cici ini, "Gat, kalau gajinya segitu nggak masuk katanya untuk jadi finance. Mau nggak kamu jadi chief admin?" Katanya gitu. Wah, shock dong. Hah, nggak salah gitu ya, aku jadi chief admin gitu ya. Terus akhirnya ya udah, aku balik lagi lah. Jadinya kayak balik lagi ke perusahaan yang sebelumnya. Nah, di sini tuh aku sekitar 5 tahun gitu ya, sekitar 5 tahun lebih aku jadi chief admin. Ini tuh challenge aku tuh di sini luar biasa banget gitu. Dipertemukan dengan orang-orang baru yang benar-benar kayak apa ya, menajamkan aku banget gitu. Ini tuh ngajarin aku buat jadi lebih wise gitu ya, lebih bijak, terus lebih bisa melihat dari beberapa sudut. Nah, ketika aku runutin lagi dari belakang, pertama aku kenal Siska, terus kenal Hana, kenal Yansen, dengan orang-orang gereja yang sekarang gitu ya. Ternyata Tuhan mau bawa aku tuh ke GPPS ini untuk ketemu dengan anak-anak Glow gitu.
aku di tempat di kantor untuk lebih jadi wise, bisa melihat dari setiap sudut ini. Mungkin itu juga yang menjadi bekal aku untuk bisa ngelit di Komsel Glow ini gitu ya. Tanggung jawabnya adalah jiwa gitu ya, bukan dari banyaknya, tapi kualitas aku sama anak-anak lo tuh seperti apa. Ketika aku runut lagi, oh ternyata planning Tuhan tuh ini loh, biar gua ke Bandung tuh ini gitu, untuk sampai ada sekarang. Dan gak kerasa hampir mau 15 tahun gitu aku di Bandung, jauh dari keluarga, dan aku ada di gereja ini pun 14 tahun gitu ya. Wow. Dan Glow udah masuk ke 9 tahun gitu ya, mau ke 10. Kayak aku tuh terharu banget gitu ya ngelihat perkembangan anak-anak Glow sampai sekarang udah mau lulus kuliah, mereka mulai pelayanan, mereka mulai bekerja di gereja sebagai singer, sebagai usher, sebagai drummer gitu ya, dan lain-lain. Itu tuh kayak, oh ini ya yang Tuhan mau titipin ke aku gitu di gereja ini. Itu tuh kayak satu hal yang mengharukan gitu ya kalau bagi aku sih. Entah, kayak mungkin kayak orang tua yang ngelihat anaknya udah semakin besar gitu ya. Walaupun baru 9-10 tahun aku kenal mereka, tapi ada satu perasaan yang kayak, oh gini ya ngelihat tumbuh kembang anak-anak gitu. Di Glow pun tidak lancar gitu ya, maksudnya tidak mulus, tapi kita pun mengalami naik turun gitu ya. Dimana kalau misalkan mungkin anak-anak Komselnya mulai nggak dateng, jadi sepi gitu ya, itu pun kita alamin gitu. Tapi yang aku lihat gitu ya, anak Glow ini tuh bisa setia gitu ya di gereja ini, terus melayani. Itu pun menjadi satu kayak, bukan karena aku, pasti bukan karena aku, tapi mereka yang menjalani di Komsel ini tuh mereka menyerap hal yang positif gitu di Komsel ini. Kita bisa saling kuatin, kita bisa saling support satu sama yang lain. Apa yang aku dapetin di Komsel aku yang sebelumnya, aku berusaha terapin juga di Komsel Glow ini gitu. Dimana bisa saling support, bisa saling take care gitu ya. Dan ya mungkin ini yang Tuhan titipin sama aku gitu. Oke. Susah banget gak sih buat milih nurut Tuhan dibanding ngikutin keinginan kita sendiri? Kalau Cici, gimana sih caranya buat memastikan keputusan Cici tuh tetap sesuai gitu sama apa yang Tuhan mau, sama rencana Tuhan? Kalau yang udah aku alamin, susah pasti susah, karena yang namanya ego manusia gitu ya, dagingnya kita itu akan selalu lebih menggoda gitu, lebih kayak aku maunya enaknya aja gitu. Karena kalau misalkan kayak aku dulu, aku nggak tahu kan ke depannya tuh apa sih yang udah Tuhan siapin buat aku gitu. Gimana caranya? Yang udah pasti doa, yang udah pasti tanya sama Tuhan, yang udah pasti pun kita cari, mungkin bisa tanya juga sama teman-teman kita yang bisa kasih advice, tanya sama PKS kita, apa sih plan yang kita mau. Mereka juga bisa kasih masukan, mungkin Tuhan juga bakal berbicara mungkin lewat orang-orang itu gitu. Nggak cuman karena kita berdoa, Tuhan aku gini, tiba-tiba aku gak tahu Tuhan bicara gitu. Nggak selalu gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan maunya apa gitu ya, dan mungkin Tuhan juga pakai orang-orang sekitar kita buat kasih tahu yang baiknya apa gitu. Kalau aku sih. Ada nggak sih Ci pesan buat youth di luar sana yang mungkin sedang dalam kebingungannya, lagi merasa gagal atau lagi bingung nih dengan pilihan hidup mereka? Terus gimana mereka bisa menemukan dan mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup mereka? Aku tuh punya ayat yang benar-benar aku pegang sampai sekarang. Di Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Aku tuh selalu pegang ayat ini, dan aku selalu berusaha, aku nggak mau sakitin orang tua aku. Kalau sekeluarganya harmonis mungkin akan lebih mudah gitu untuk menghormati orang tua. Tapi beda halnya kalau misalkan mungkin keluarga kita orang tuanya sering berantem, kurang harmonis gitu ya. Tapi ayat ini bisa jadi kekuatan buat aku, karena aku pun bukan keluarga yang utuh banget sampai harmonis banget gitu ya, enggak gitu. Ini juga yang mungkin membawa aku sampai ada di tempat ini sampai sekarang. Terus
pastinya pun orang tua akan ngedoain kita melangkah gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi ragu nih sekarang, mungkin yang lulus sekolah gitu mau lanjutin ke SMA mana, mau ke kuliah mana, kalian bisa yang tadi tanya sama teman-teman yang mungkin sesuai dengan passionnya kalian gitu. Kalau kalian suka apa, mau kemana, kalian bisa tanya sama teman-teman yang ada di passion yang sama gitu. Dan juga restu orang tua dan pastinya doa juga sama Tuhan. Gimana cara taunya kalau itu kehendak Tuhan atau enggak? Kalau aku pribadi, ketika aku udah doain, aku udah tanya sama teman-teman aku, circle aku, orang tua aku, dan aku ngerasa tenang gitu ya ketika aku ambil keputusan itu, aku percaya itu yang Tuhan mau gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin mengambil satu keputusan, jangan lagi emosi, jangan lagi udahlah ini aja tanpa didoain, tanpa cooling down dulu gitu ya. Nah, ketika kita emosi, kita ngambil keputusan, itu pasti bakal salah gitu. Jadi intinya yang pertama restu orang tua, yang kedua doa juga sama Tuhan, ketiga ketika kita ambil keputusan kita merasa tenang setelah kita pun bertanya sama teman-teman di sekeliling kita, mungkin PKS kita juga, komunitas kita, dan aku yakin pasti Tuhan juga yang akan sertai. Ketika kita ngerasa salah jalan, kita ngerasa kayaknya bukan ke sini, pasti ada satu hal yang Tuhan titipkan juga di jalan itu untuk ngebentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Saya mau undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high,
Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Holy, all creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Benar Tuhan, benar Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang holy forever Tuhan. Setiap kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan pada malam hari ini boleh sama-sama katakan. Boleh dong disapa dulu kiri kanannya, katakan welcome to Divine Will. Welcome, welcome. Semua siap memuji Tuhan hari ini, amin. Amin. Boleh diangkat dong tangan-tangan yang siap memuji Tuhan. Come on. Boleh dong nari buat Tuhan malam hari ini ya. Come on. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Teman-teman, sambil kita memuji Tuhan, kita mau siapin persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Mari siapkan persembahan terbaikmu untuk petugas kolekta dan usher, silakan. Sambil menyanyi ya. Come on. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk
kita yang besar. Mari serukan nama Tuhan. Serukan namanya. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan yang kencang. Serukan namanya, Amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Come on. Sing it. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau takkan pernah tergoyahkan Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Semuanya boleh yuk loncat buat Tuhan kita pada malam hari ini. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Come on, musik memuji Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang layak diserukan. Namamu yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Sama-sama katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Boleh tepuk tangannya di atas semuanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar Dia biasa. luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih kencang lagi serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Oke. Teman-teman semuanya masih semangat, amin. Amin. Sebuah tepuk tangannya boleh di atas teman-teman. Namanya Tuhanku
sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semuanya boleh tepuk tangan dong teman-teman. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus yang membebaskan setiap kata. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Woo! Amin. Oke teman-teman, gue yakin malam hari ini Tuhan Yesus seneng banget sama puji-pujian kita teman-teman. Gue yakin dan percaya di sini cuma nama Tuhan aja yang kita bisa muliakan, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau sama-sama dengerin firman. Teman-teman, sepanjang 2024 ini mungkin kalian udah ngelewatin banyak banget hal. Aku nggak tahu apapun mungkin yang entah itu suka, entah itu duka, tapi aku mau ajak teman-teman semua, kita mau sama-sama tutup 2024 ini dengan rasa syukur bahwa Tuhan Yesus tuh selalu ada bersama-sama dengan kalian. Even di titik terendah pun dari kehidupan kalian gitu ya, mungkin di 2024 ini banyak banget yang udah kejadian dalam kehidupan kalian, tapi ada satu sosok yang selalu ada bersama-sama dengan kalian, yaitu Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, mari gue sama-sama undang, kita mau sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Mari sama-sama kita mau datang menyembah sama Tuhan. Ku kagumi caramu mencintai
proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi, Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita malam hari ini. Yes, Engkau Tuhan penyembuh kami Tuhan. Amin. Bapak, malam hari ini kami terlalu bersuka cita. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Malam hari ini ajar setiap kami, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan. Engkau jadi satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkau jadi satu-satunya sumber pengharapan kami, kekuatan kami dalam menghadapi 2025 di depan. Kami yakin percaya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami gak akan ragu berjalan bersama Tuhan, karena kami yakin dan percaya selalu ada pengharapan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan yang mungkin sederhana malam hari ini, tapi kami mau siapkan hati kami untuk terima, tangkap apa yang jadi isi hati Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan.
Tuhan sampaikan malam hari ini, nyatakan dalam setiap kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh silakan duduk. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Wow. Teman-teman, gue gak akan lama, tapi pastikan kita sama-sama tangkap apa yang jadi maunya Tuhan malam hari ini untuk setiap kita. Pastikan kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Tangkap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Katakan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, Tuhan punya rencana untuk setiap kita jauh sebelum kita diciptakan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud dalam setiap kehidupan kita. Mikrofon ini dibuat sama orangnya, sama penciptanya, pasti dengan satu tujuan untuk bantu kita bisa ngomong jadi lebih keras gitu ya, jadi lebih kencang. Kalau misalkan gua pakai buat ganjal pintu di situ, apakah bisa? Ya bisa aja. Kalau gua pakai buat nimpuk kucing di depan mungkin apakah bisa? Ya bisa aja sebenarnya. Tapi nggak sesuai dengan tujuannya, nggak sesuai dengan maksud dari si penciptanya. Begitu juga dengan setiap kita manusia. Malam hari ini teman-teman, setiap kita diciptakan Tuhan punya satu tujuan, punya satu maksud. Pada akhirnya manusia diciptakan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Semua yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ujung-ujungnya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kenapa ketika manusia hidupnya udah gak lagi memuliakan Tuhan, buat diri sendiri aja mikirnya, udah gak ada tuh untuk Tuhan, udah meleset dari tujuan awalnya diciptakan. Awal kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika hidup kita udah gak memuliakan lagi nama Tuhan, kita udah gak peduli sama Tuhan, pokoknya gimana gua, hidup gua udah meleset dari tujuan awalnya. Itulah dosa. Bahasa aslinya, hamartia, udah meleset dari sasarannya Tuhan, dari tujuan awalnya Tuhan untuk setiap kita. Teman-teman, kita seringkali doa sama Tuhan, Tuhan pakai aku jadi alatmu. Bener ya, sering denger ya, pakai jadi alatmu, nggak salah sih. Tapi seringkali kita lupa, kalau Tuhan juga rindu untuk kita tuh jadi anaknya. Bukan cuma jadi alat doang, tapi seringkali kita lupa untuk jadi anak, duduk diam dan dengar apa yang jadi maunya Tuhan. Teman-teman, jangan sampai kita lebih suka melayani daripada berdoa. Jangan sampai kita lebih suka melakukan sesuatu buat Tuhan daripada ngedengerin Tuhan. Hey, jangan merasa, kok gue udah datang ke gereja, gue udah pelayanan ABCDE, gak perlulah saat teduh, gak perlulah baca Alkitab. Malam hari ini teman-teman gue mau bilang, kegiatan rohani kita gak akan pernah bisa menggantikan keintiman kita sama Tuhan, katakan amin. Pelayanan, rutinitas pelayanan yang kita lakukan gak akan pernah bisa menggantikan pengenalan kita sama Tuhan, katakan amin. Tuhan mati bukan buat pelayanan kita, bukan buat pelayanan lu, bukan buat pelayanan gua, no. Tuhan mati buat pribadi kita. Hey, jangan korbankan waktu duduk diam dengan Tuhan dengan segala rutinitas pelayanan. Sekali lagi gue gak bilang pelayanan itu salah, no.
Kita boleh melayani, harus melayani. Tapi ketika kita mengorbankan waktu kita untuk dengar kehendak Tuhan, dengan segala rutinitas pelayanan, gue udah melayani A, B, C, D, E, gue lakukan banyak hal buat Tuhan. Tapi kita gak kenal siapa Tuhan yang kita layani. Maria dan Marta, teman-teman kita tahu kisahnya. Marta lakukan banyak hal buat Tuhan, A, B, C, D, E. Tapi Alkitab jelas mencatat, Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, dia memilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya, amin. Tuhan lebih rindu untuk kita jadi anak, gak melulu untuk jadi alat. Kenapa kita bangga? Gue jadi alat nih, dipakai di mana-mana, luar biasa di setiap ibadah. Gue dipakai di mana-mana. Hey. Tapi apakah kita kenal siapa Tuhan kita? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Boleh bantu gue buka ayat 22-nya, bro? Kayaknya di PPT gak ada, Matius 7 ayat 22. Kalau teman-teman baca terus ke bawah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren. Mengusir setan demi namamu? Di sini ada yang bisa mengusir setan? Keren. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Luar biasa. Ayat 23. Pada waktu itu, aku Anyaur besar, Tuhan Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Semua pelayanan yang keren-keren itu sia-sia. Ketika Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Lu lebih mau melayani banyak hal, kelihatan keren di mata orang, atau dikenal Tuhan? Sekarang pertanyaannya malam hari ini, gimana untuk kita tahu apa sih sebenarnya kehendak Tuhan buat setiap kita? Gimana untuk kita tahu Tuhan mau apa di tengah pekerjaan kita, di tengah sekolah kita, studi kita, usaha bisnis kita, keluarga kita. Apa sih sebenarnya Tuhan mau? Apa yang jadi kehendak Tuhan? Gimana caranya untuk kita tahu? Jadi anak. Bangun hubungan sama Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan setiap hari. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan, divine will, dibutuhkan keintiman, dibutuhkan pengenalan. Itu adalah satu hal, teman-teman. Tapi untuk kita mau ikut sama kehendak Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Itu adalah hal yang berbeda. Malam hari ini konsep kita adalah Praise and Worship Night. Sebentar kita akan praktek, gue akan ajak teman-teman semua, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita jadi anak. Kita mau dengar. Kita mau tangkap apa yang jadi kehendak Tuhan. Tahukah teman-teman, kapan pertama kali kata worship muncul di Alkitab? Pada kejadian apa? Ada yang tahu? Ada hadiahnya dari panitia, ada yang tahu? Boleh ngacung? Kata worship pertama kali muncul di Alkitab, jangan ada yang Google. Saat kejadian apa? Pada saat kejadian Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Kata worship muncul pertama kali. Teman-teman, worship itu bukan tentang
Nyanyi lagu pelan, angkat tangan, haleluya, gak sekedar itu gitu. Jauh lebih dalam dari itu, worship ngomong tentang ketaatan. Katakan amin. Teman-teman, Ishak itu anak yang ditunggu-tunggu sama Abraham bertahun-tahun. Satu-satunya diminta Tuhan lagi, suruh dikorbanin. Pernah gak sih lu ada di posisi kehendak Tuhan tuh kayaknya berat. Maunya Tuhan tuh kayaknya gak sesuai gitu dengan hati kita gitu. Dengan yang kita pikir baik. Kenapa kayaknya bertentangan, kenapa kayaknya berat banget, kenapa Tuhan minta anak gua. Gak bisa yang lain, domba, kambing, apapun. Gua kasih buat Tuhan. Kenapa anak gua satu-satunya? Yang gua tunggu bertahun-tahun. Tuhan minta itu. That's worship. Itulah ketaatan. Ikut kehendak Tuhan. Bukan cuma tahu, oke gua tahu kehendak Tuhan, Tuhan maunya A, B, C, D. Tapi bisa gak kita taat? Ikut sama kehendak Tuhan. Teman-teman, kalau gue ibaratkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu angka 8. 5 tambah 3 itu 8 ya. 6 tambah 2 juga 8. 7 tambah 1 juga 8. Banyak cara untuk rencana Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Banyak banget caranya. Enggak cuma satu cara. Tapi kita sering lupa. 10 dikurang 2 juga 8. 9 dikurang 1 juga 8. Seringkali Tuhan izinkan kita kehilangan. Supaya rencana Tuhan bisa digenapi. Seringkali Tuhan izinkan kita sakit, kita berkurang. Supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Malam hari ini gue berdoa buat Agape Youth, buat kita semua malam hari ini. Untuk kita bukan cuma sekedar tahu sama kehendak Tuhan, tapi kita mau taat, ikut sama kehendak Tuhan. Kita percaya kehendak Dia, rencangan Dia yang terbaik untuk setiap kita. Katakan amin. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Malam hari ini saya berdoa untuk Agape Youth di tempat ini, untuk setiap kita yang hadir malam hari ini. Yang boleh terima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Kami rindu Tuhan malam hari ini. Untuk kami gak cuma sekedar melulu jadi alat, tapi kami rindu untuk duduk diam menjadi anak-Mu. Dengar apa yang jadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Untuk setiap kami, nyatakan apa yang jadi maunya Tuhan. Kami mau bergerak sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala hal di kehidupan kami. Pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Studi kami, bisnis, usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah kehendak Tuhan. Jadilah sesuai rencana-Mu Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami itu kami gak cuma sekedar tahu, tapi juga kami mau taat sama kehendak Tuhan. Kami mau ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia
Korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih. Katakan dalam hadiratku, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Bos sekali lagi bersungguh-sungguh lagi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saya akan kasih waktu 1-2 menit ke depan. Mari kita sama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita tanya apa yang jadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita malam hari ini. Malam hari ini teman-teman, Tuhan rindu untuk kita datang sebagai anak. Gak melulu untuk jadi alat. Tuhan rindu untuk kita datang dan dengar apa yang jadi isi hati Tuhan malam hari ini. Seberapa teman-teman malam hari ini yang mungkin udah jauh dari Tuhan,
Mungkin kalian udah gak pernah saat teduh. Mungkin kalian gak punya waktu untuk berdoa secara pribadi sama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Taruh tangan kanan kamu di dada. Cuma buat teman-teman yang rindu untuk datang kembali jadi anak. Yang mungkin selama ini udah terlalu sibuk jadi alat. Sampai kita lupa menganggap dia Bapa kita. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, malam hari ini kami rindu datang. Kami rindu datang mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Ampuni kalau kami jarang menghiraukan apa yang jadi maunya Tuhan. Mungkin kami sibuk dengan kehidupan kami sibuk dengan segala rutinitas kami. Yang kami pikir itu baik, yang kami pikir itu sesuai dengan yang Tuhan mau, yang kami pikir itu menyenangkan Tuhan. Tanpa kami tanya Tuhan, tanpa kami libatkan Tuhan. Tanpa kami mencari tahu apa yang jadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Malam hari ini kami mau datang kembali jadi anak-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami mau libatkan, andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Dalam segala hal ke depan yang akan kami kerjakan, kami lakukan. Mungkin di tengah pekerjaan kami, dalam memilih pekerjaan kami, segala keputusan yang harus kami ambil. Mungkin memilih pasangan hidup kami, mungkin memilih studi kami, kemana kami harus melanjutkan studi kami. Mungkin memilih apapun dalam kehidupan kami. Kami mau tanya Tuhan. Kami mau tahu kehendak Tuhan. Kami mau ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Karena kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan untuk setiap kami. Kami mau yakin dan percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik untuk setiap kami. Ampuni kalau kami seringkali sok tahu Tuhan hari-hari ini. Yang mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan talenta kami, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan status sosial kami, mengandalkan keluarga kami mengandalkan orang-orang di sekeliling kami, sampai kami lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan malam hari ini. Kami mau datang jadi anak-Mu Tuhan. Kami berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Berkat firman Tuhan yang boleh jadi kekuatan pegangan untuk setiap kami. Menjalani 2025 ke depan bukan dengan ketakutan tapi dengan pengharapan bersama Tuhan. Menjalani 2025 ke depan mungkin kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi kami punya satu pengharapan, satu-satunya yang kami andalkan. Yesus Tuhan Juru Selamat kami, Engkau Bapa yang baik, yang akan setia menyertai langkah kehidupan kami. Kami gak mau melangkah kalau itu bukan disuruh Tuhan. Biar kami boleh berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap langkah kehidupan kami. Keputusan yang akan kami ambil, segala hal yang akan kami buat di 2025. Kami serahkan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti panungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kau menyandang
berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Malam ini kita mau masuk ke dalam prosesi candlelight. Untuk nama-nama yang saya sebutkan boleh diminta kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Diminta kesediaannya Ko Erik dan Ci Amel, Ko Lukas, Ko Randy, Ko Ogi, dan Ko Yansen untuk naik ke atas. Dan teman-teman boleh disiapin untuk lampu lilin yang tadi udah dikasih sama Asher. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum dapat, boleh angkat tangan untuk yang belum dapat. Dan nanti dinyalainnya ketika lilin besar yang di tengah, yang di depan udah nyala, baru kita nyalain bareng-bareng lampu lilinnya. Adakah yang belum dapat lampu lilinnya? Sudah semua ya? Oke. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Silakan untuk yang lainnya untuk bisa mengambil nyala lilin yang ditransfer oleh Ko Randy. kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oke teman-teman, boleh dinyalain semua lilinnya. Mari kita sama-sama mau nyanyiin lagu Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu.
tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami begitu merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami begitu merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hati, di dalam hidup kami. Betapa langkah kami Engkau menuntun kami sampai dengan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan belajar. Hari kami semakin ditegur, kami diingati lagi bahwa kami, hidup kami mau memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami, langkah kami, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami mau hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan, hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Di tengah setiap segala kesibukan kami, di setiap segala apapun yang kami lakukan, kami gak mau lupa untuk kami melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus setiap hari Bapa menyembah-Mu, kami mau setiap hari terus intim dengan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itu bukan hanya sekedar kami dengarkan, tapi terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Janji Tuhan dalam kehidupan kami tergenapi di dalam nama Yesus Bapa. Memberkati Tuhan setiap kami yang hadir hari ini. Kami berkomitmen Tuhan, kami mau berterima kasih atas karya yang Tuhan sudah kasih buat kami Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kami dengan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mendapatkan sukacita berkat daripada Tuhan. Memberkati Tuhan setiap para panitia, setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Semua yang terlibat Bapa di acara Natal ini dengan berkat yang melimpah. Urapan daripada Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Untuk malam hari ini kami bersyukur dengan berkat Tuhan, kasih Tuhan, sukacita Tuhan berlimpah untuk setiap kami di malam Natal hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hello, Agape Youth! Do you think this Christmas celebration is over? No, it's not over yet. Let's lift Him higher, louder, deeper. Let's praise Him more. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered.
hatiku.